Woi, subscribe. Gua nggak paham yuk. Bukannya lu baru ketemu Raka pas masuk SMA ya? Kenapa ini ada foto lu bareng Raka pas SMP? Sebenarnya selama ini dari SMP Raka itu hilang ingatan, Ja. Apa? Hilang ingatan? Maksudnya gimana yuk? Dulu sebelum gua pindah sekolah ke Maja, gua punya 2 sahabat, Raka sama Ajeng. Ajeng yang ada di foto itu, Ja. Raka sama Ajeng itu sepupuan. Awalnya Raka tinggal di Jakarta, tapi waktu itu orang tuanya sibuk banget. Ibunya sering keluar kota buat urusan kerja, dan ayahnya kerja di luar negeri. Akhirnya Raka dititipin ke neneknya di kampung sini, tinggal bareng di rumah Ajeng. Kita bertiga hampir gak pernah pisah. Ke sawah bareng, ke sungai bareng, ketawa, kadang suka ribut tapi suka balikan lagi. Dulu itu hidup rasanya sederhana. Selama kita bareng, semuanya terasa aman. Gua pikir persahabatan kayak gitu bakal bertahan selamanya. Tapi hari itu ngerubah semuanya. Ih, Raka, curang. Gantian dong, Cantika. Masa aku terus? Ya, rasain. Lah, kan lu yang nyuruh gue nyemplung duluan. Iya, nyemplung, bukan dijemurin. Halah, drama mulu. Awas aja kamu, Cantika. Rasain nih. Tunggu, Ajeng. Capek juga ya, tapi seru. Iya, rasanya kalau di sini lupa sama semuanya. Waduh, raflesia dong. Amnesia. Ya, malah bunga bangke. Dasar ya, Cantika. Hehe, canda. Aku dari dulu suka banget ke sini. Rasanya tenang banget kalau main ke sini. Jakarta nggak punya beginian, isinya macet, ribut, orang-orang buru-buru semua. Makanya kamu betah kan di sini, Raka? Iya sih, asal bareng kalian. Bareng Cantika kali. Kalau bisa, aku pengen hari Minggu kayak gini gak ada habisnya. Main, ketawa, capek bareng, tanpa mikirin besok. Iya ya, kalau tiap hari bisa sesimpel ini, enak banget pasti. Kayaknya udah mulai siang. Mau pulang apa mau lanjut nih? Lanjut aja lah ya, nanggung masih seru. Bentar aja gimana? Gue ikut deh. Ya udah, sekali lagi aja ya. Kok arusnya nambah kenceng ya? Iya, airnya makin naik. Kok jadi gini ya? Ayo Ajeng, Raka, kita naik. Ayo. Ah! Ya Allah, Ajeng, cucu nenek. Kenapa kamu duluan, Dok? Harusnya nenek yang pergi, bukan kamu, Dok. Nek, maafin Ayu, Nek. Ajeng. Ini salah Ayu, Nek. Harusnya Ayu langsung ngajak pulang. Tapi Ayu mikir semuanya bakal aman. Ini salah Ayu. Ajeng. Ayu salah, Nek. Ayu yang salah. Maafin Ayu, Nek. Percuma kamu minta maaf, gak ada gunanya. Ini semua gara-gara kamu. Kamu kan yang ngajak mereka main ke sungai. Ini akibatnya. Ajeng meninggal dan Raka hilang ingatan. Apa? Dia sadar dan gak ingat apa-apa. Bahkan ibu kandungnya sendiri aja dia gak ingat. Raka,
mulai sekarang kamu jangan dekat-dekat Raka lagi. Ngerti? Tante, aku minta maaf. Ini semua salah aku. Cukup. Kamu pikir dengan minta maaf bisa hidupin Ajeng lagi? Enggak. Sejak hari itu, gue gak pernah ketemu Raka lagi. Dia luka parah, kepalanya terbentur keras sampai dia lupa ingatan. Dia dibawa orang tuanya ke kota buat penyembuhan. Saat itu juga hidup gue berubah. Gue dibenci, di sekolah gue dijauhi, dicap pembunuh, dicap pembawa sial. Enggak, aku bukan pembunuh. Aku bukan pembunuh. Gue sering nangis sendiri, terngiang-ngiang suara air, teriakan Ajeng. Bahkan gue mulai sering lihat hal-hal mistis yang belum pernah gue alami sebelumnya. Tiap hari gue dihantui dengan rasa bersalah dan penyesalan. Setiap nutup mata gue lihat Ajeng. Tiap bangun tidur gue ingat gue gagal jagain sahabat gue sendiri. Gue gak pernah nyangka bakal kehilangan sahabat terdekat gue. Raka dan Ajeng pergi karena keegoisan gue sendiri. Itu yang terus-terusan ada di kepala gue. Kadang gue mikir, kenapa ini gak terjadi ke gue? Gue gak berhenti nyalain diri sendiri. Ada fase dimana gue gak pengen mati, tapi juga gak pengen hidup. Bangun tidur rasanya berat, tidur rasanya salah, dan bernafas kayak tugas yang harus dipaksa. Makan dulu, Nduk, sedikit aja. Ayu capek, Bu. Iya, Ibu tahu kamu capek, tapi kamu butuh tenaga, Nduk. Dikit aja ya, badanmu butuh diisi. Bu, kalau Ayu hilang, Ibu marah nggak? Jangan ngomong gitu selama kamu masih di sini, Ibu bakal ada buat kamu. Satu-satunya orang yang support gua saat itu cuma Ibu. Nggak peduli dunia nyalain gua, nggak peduli gua serusak apa. Jujur, gua nggak tahu seberapa sabarnya Ibu waktu itu. Ayo, lihat mobil bisa terbang. Gagah, sini buat Mbak Ayu. Ih, gagah ini. Saat itu gua sadar gua masih punya ruang, masih dianggap ada. Gua masih punya Ibu dan Gagah, orang yang selama ini gak pernah ninggalin gua, bahkan di titik terendah gua. Nduk, kalau kamu mau, sementara kamu pindah dulu aja ya. Pindah? Ke Maja, ke tempat bude kamu. Mungkin dengan suasana baru, kamu gak kebayang-bayang terus dan bisa lebih tenang di sana. Pergi berarti ninggalin semuanya, termasuk luka dan kenangan. Bu, maafin Ayu ya, selama ini Ayu cuma nyusahin Ibu. Enggak, Nduk, kamu gak pernah jadi beban. Kamu itu alasan Ibu kuat selama ini. Ingat satu hal ya, Nduk, kemanapun kamu pergi, rumah kamu selalu di sini. Ibu pasti di sini nunggu kamu. Ibu selalu ada buat kamu. Akhirnya gue mutusin buat ikutin saran Ibu. Mbak, aku titip Ayu ya. Kondisinya gimana, Lek? Masih berat, Mbak, tapi dia mau berjuang. Aku cuma pengen dia aman dulu, jauh dari omongan orang, jauh dari luka yang tiap hari ngingetin dia sama kejadian itu. Tenang, Lek, insya Allah Ayu baik-baik aja. Selama bareng aku, Ayu anakku juga. Maafin Ibu, Nduk. Ibu gak bisa ikut nemenin kamu ke sana. Iya Bu, gak apa-apa. Ya udah, ayo Nduk berangkat. Ayu berangkat dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu jaga diri baik-baik ya, Nduk. Kalau ada apa-apa cerita, jangan dipendem sendirian. Enggak Bu. Gagah, tolong jaga Ibu ya. Iya, Mbak. Bu. Gua nggak tahu apa yang nunggu gua di Maja, tapi hari itu untuk pertama kalinya
gue milih hidup walaupun harus ninggalin orang yang paling gue sayang.